Halo Gadgeters, buat kalian yang suka komplain bahwa kami jarang bahas handphone entry level, nih, Realme C21Y. Sequel dari Realme C21 yang rilis di bulan Maret kemarin. Realme tuh kayaknya jeli ya ngelihat momentum rilis C21Y ini. Handphone harga 1,5 jutaan dirilis di saat tahun ajaran baru dan kita lagi gencar PPKM. Makanya nggak heran kalau Realme mengklaim C21Y ini sebagai smartphone dengan performa yang kenceng di kelasnya dan cocok untuk belajar di rumah. Oke, klaimnya begitu. Kita lihat aja dulu barangnya seperti apa. Biasanya kalau nyobain handphone yang berada di segmen ini, hal pertama yang gue target adalah performanya. Realme C21Y menggunakan prosesor octa-core Unisoc T610. Mungkin sebagian dari kalian jarang atau belum pernah dengar SoC yang namanya Unisoc ini, tapi sebenarnya bukan pemain baru loh. Brand gede kayak Samsung dan Nokia juga pernah menggunakan SoC ini di lini produk handphone atau tablet mereka yang affordable. Gue sih personally nggak terlalu peduli ya sama brand apa yang dipakai selama performanya menjanjikan. Setidaknya begitulah yang gue rasain di handphone ini. Di antara banyak handphone entry level, Realme C21Y adalah salah satu yang dapat diandalkan. Buat pemakaian seharian, overall tergolong lancar di atas ekspektasi gue. Meski memang terkadang adalah pergerakan UI yang rada matah di sana-sini, tapi jarang banget. Yang mana hal ini normal buat SoC entry level manapun. Bahkan yang lebih parah dari ini banyak. Saran gue kalau beli Realme C21Y ambil yang varian RAM 4GB. Karena menurut gue RAM 4GB lebih cocok buat penggunaan long term. Apalagi kalau memang dipakai buat belajar, pasti buka banyak aplikasi tuh, napasnya lebih lega. Emang harganya sedikit lebih mahal, tapi dapat tambahan internal storage yang lebih juga. Versi manapun yang dipilih tetap dapat triple slot, jadi bisa nambah external storage bila dibutuhkan. Namanya smartphone lah ya, masa iya nggak dipakai buat ngegame? Ya jangan serius-serius banget lah. Yuk kita lihat experience gamingnya kayak apa. Oke, sekarang kita coba performa gamingnya nih. Ini handphone 1 jutaan. Sebenarnya dimainin Mobile Legends ya, tapi gue udah nggak pernah main Mobile Legends lagi. Gue mainnya LOL Wild Rift. Yang notabene sebenarnya butuh performa hardware yang lebih dibandingkan Mobile Legends. Sekarang kita lihat dulu ya performance yang available di settingan tuh apa. Nah ini frame rate-nya 60 bisa, graphics quality high, ultranya keblok, FX quality medium mentok, resolution mentok di high. Kita coba main lawan musuh nih. Nih so far nih masih mentok di 60 nih. Tuh masih mentok di 60. Gila juga. Asli loh, bener-bener mentok di 60 loh. Gue gak nyangka nih handphone sejutaan. Ya walaupun bukan settingan mentok rata kanan ya, tapi dengan settingan begini tuh bisa stabil di 60. Gokil juga nih. Tuh 60. Asli, nggak turun FPS-nya. Gokil. Oke, kita ntar lagi mau kontes DG nih. Kontes naga. Sih, ini lagi naga nih. Lagi naga, lagi DG. FPS-nya so far masih di 60. Oke, guys. Bisa lihat ya guys ya. Jadi lagi fight lumayan rame aja tuh bisa. Waduh. Tetap FPS itu stabil gitu. Kita lihat dulu ya settingan di PUBG itu dapatnya apa. Grafisnya smooth ultra mentok sampai dengan HD high. Kita pakai di smooth ultra ya. Kita main quick match aja. Kita lihat gameplaynya seperti apa nih. Ini kan kita main di smooth ultra ya. So far sih nggak ada frame drop yang berasa sih ya. Cukup lancar. Lagi-lagi ini mesti ingat bahwa ini handphone harga sejutaan nih. Ini chipset Unisoc 610 ini wah lumayan juga ya. Walaupun nggak seterkenal kayak misalnya Snapdragon, Qualcomm Snapdragon atau MediaTek dengan seri P-nya atau seri Dimensity-nya, tapi not bad at all nih. Oke, ini so far gue udah main sekitar setengah jam dan performanya tuh cukup stabil gitu. Ya, stabil di 40-an FPS settingan smooth ultra ini. Gue nggak merasakan ada frame drop yang berarti dari tadi. Touchscreen response-nya gimana ya?
Oke, dia kalau misalnya kalian mainnya nggak pakai gyroscope, kalian masih mainnya mirip-mirip begini, tapsnya sih aman ya, nggak ada delay yang berarti. Tapi kalau pas nge-swipe pelan-pelan, misalnya lagi scoping gitu ya, terus nge-swipe pelan-pelan, jari itu geser lumayan jauh dulu, baru crosshair-nya geser. Mainnya pakai gyro sih aman ya. So, untuk urusan performa lolos uji coba lah ya. Hal selanjutnya yang nggak perlu kalian ragukan adalah ketahanan baterai. Dengan size baterai 5000 mAh, layar beresolusi HD+, Realme UI R Edition yang lebih ringan ketimbang Realme UI 2.0, dan beberapa fitur penghemat daya, Realme C21Y nggak jarang bisa bertahan sampai dengan 2 hari dari pengalaman gue. Pasti ada yang nanya nih, Realme UI R Edition tuh apa? Ini versi Realme UI 2.0 yang beberapa fiturnya dikurangi demi performa dan ketahanan baterai yang baik. Misalnya, di sini nggak ada fitur personalization, app clone, long screenshot, game space, dan lain-lain. App clone buat dual messenger sih harusnya ada loh. Kalau yang lain oke lah, masih bisa. Untungnya, fitur-fitur penghemat daya yang menurut gue penting untuk nambah ketahanan baterai nggak didiskon. Kayak app Quick Freeze buat nurunin konsumsi daya di background saat aplikasi nggak dipakai, Screen Battery Optimization buat mengadjust beberapa efek di UI, Sleep Standby Optimization alias low power mode yang berjalan di saat kita tidur, dan Ultra Power Saving buat mengoptimalkan baterai di momen krusial dengan cara membatasi jumlah pemakaian aplikasi. Sedangkan buat ngecas, tinggal tidur aja deh. Soalnya size baterainya kan gede ya, dan output chargernya kecil. Kita masuk ke bagian lain dari handphone ini. Handphone 5 jutaan aja masih ada yang bodinya dari bahan plastik. So, nggak ada yang salah sama sekali sama handphone 1 jutaan bodi plastik. Yang penting bodinya solid dan desainnya buat sebagian orang nggak membosankan. Ada motif kayak pita melintang gitu. Kalau mau yang lebih colorful, ambil yang warna biru alias cross blue. Fingerprint sensornya sendiri cukup cepat dan akurat. Buat experience multimedia, output speakernya oke. Layarnya lega buat menikmati berbagai konten juga. Bleeding di sekitar layar di unit K7 ini masih kelihatan tapi ya minimal. Soal ketajaman udah pasti ya nggak setajam Full HD Plus lah ya. Tapi itu pengorbanan yang harus diambil buat ngejar ketahanan baterai dan performa yang baik. Oh ya, pas gue cek, sayangnya Realme C21Y belum bisa dipakai nonton konten HD di Netflix. Total kamera ada 3 di belakang, 1 di depan. Di belakang yang paling bisa diandalkan adalah kamera utama 13 megapikselnya. 2 kamera lainnya bisa dibilang sebenarnya gimmick aja lah ya. Yang perlu di note seperti yang bisa kalian lihat, perekaman di resolusi maksimal nggak didukung oleh EIS. Dan buat foto nggak ada night mode. Overall menurut gue bukan yang terbaik di segmennya, tapi kalau hanya untuk sosmedan simple dan kebutuhan dokumentasi ya udah cukup. Cari spot yang terang aja yang penting. Buat kamera depan juga sama. Ya udah, kita lihat bareng-bareng aja beberapa sampel kameranya. Oke, sekarang kita lagi cobain selfie videonya mentok di 720p. Dan kalau dilihat lagi, stabilisasi juga masih kurang. Oke, itu adalah Realme C21Y. Secara spek mungkin C21Y ini bukan yang paling pol di kelasnya. Tapi kalau kalian punya budget mulai dari 1,5 jutaan nyari handphone entry level dengan performa dan ketahanan baterai yang bagus, Realme C21Y ini salah satu opsi terbaik yang kalian bisa pertimbangkan. Dan gak cuma buat pelajar doang. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, ini K2G. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.